berkompetisi dalam kebaikan atau yang disebut dengan fastabiqul khairat. Menurut bahasa, yaitu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, dimanapun kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang pertama, selalu bersama Allah. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Artinya, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang kedua, ditambahkan kenikmatan. Allah akan menambahkan kenikmatan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan berupa pahala yang sangat besar. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, yaitu contohnya menafkahkan, memberikan nafkah kepada orang-orang ketika ia sedang lapang ataupun susah, dan orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang. Yang keempat, memperoleh pahala. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kepada orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Yang kelima, memperoleh rahmat Allah. Rahmat Allah sangat amat dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang terakhir, diberikannya surga. Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai kepada orang-orang yang melakukan kebaikan dengan ikhlas keimanannya. Lanjut ke poin 3, ciri-ciri pelaku kompetisi dalam kebaikan. Apa saja sih ciri-ciri pelaku kompetisi dalam kebaikan? Terdapat 5 poin ciri-ciri pelaku kompetisi dalam kebaikan. Di antaranya, yang pertama, memiliki niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas merupakan faktor penting dalam setiap amal. Di dalam Islam, ikhlas merupakan rukun amal yang pertama dan terpenting. Poin yang selanjutnya, cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang yang berbuat baik. Seseorang akan antusias melaksanakan kebaikan manakala pada dirinya terdapat rasa cinta pada kebaikan. Karena tidak mungkin seseorang melakukan suatu kebaikan apabila dia sendiri tidak suka pada kebaikan itu. Oleh karena itu, rasa cinta pada kebaikan harus ditanamkan ke dalam jiwa sehingga dapat menjadikan setiap bentuk kebaikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kecintaannya kepada siapa saja yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Poin selanjutnya, merasa beruntung bila melakukan suatu kebaikan. Berbuat baik merupakan sesuatu yang sangat mulia, dan seseorang akan bersemangat melakukan kebaikan apabila dengan kebaikan itu dia merasa yakin memperoleh keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Ada banyak keuntungan yang akan diperoleh manusia bila ia berbuat baik. Poin selanjutnya, merasa rugi bila meninggalkan suatu kebaikan. Apabila seseorang merasa beruntung dengan kebaikan yang dilakukannya karena sejumlah keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, maka ia akan merasa sangat merugi apabila meninggalkannya. Bagi seorang mukmin, bagaimana mungkin dia tidak merasa rugi bila tidak melakukan kebaikan? Karena kehidupan ini memang harus dijalani untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan puncak dari segala bentuk kebaikan yang harus dijalani. Poin selanjutnya, meneladani generasi yang baik. Perbuatan akan menjadi lebih baik apabila seseorang mau menjadi teladan bagi orang lain dan berbuat baik.
Hal ini menjadi penting karena dengan demikian ia menyadari meskipun ia merasa sudah banyak perbuatan baik, tetapi tetap saja ia merasa masih sedikit dalam melakukan kebaikan dibandingkan dengan orang lain. Optimis berasal dari bahasa Latin optima, yang berarti terbaik. Sedangkan menurut KBBI, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Nah, dengan adanya sikap optimis, seseorang akan bersemangat dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 139, "Wala tahinu wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Orang muslim yang optimis akan sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang tidak pantang, tidak putus asa. Allah itu tidak suka pada orang yang putus asa. Artinya orang yang optimis itu akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang selalu putus asa. Lalu kita bisa mengambil hikmah dari berbagai kesulitan, atau kita bisa mengambil pelajaran dari semua kesulitan, karena likulli syai'in hikmatun, dari setiap perkara pasti ada hikmahnya, termasuk perkara yang sulit, atau kita saat mengalami kesulitan pasti ada hikmahnya. Hikmah dari pembelajaran optimis ini, kita tidak pantang menyerah, kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan pasti, karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Oleh karena itu, mari kita terus beroptimisme, percaya pada Allah bahwa perjuangan kita akan menghasilkan sesuatu yang positif. Sekian. Yang ketiga yaitu dinamis. Dinamis berasal dari kata dinamis yang berarti bergerak. Dalam bahasa Belanda, dinamis berarti giat bekerja, tidak mau tinggal diam, selalu bergerak dan terus tumbuh. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis berarti penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Misalnya, seorang yang ingin merubah dirinya menjadi orang yang berilmu pengetahuan, karena derajat dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berjiwa dinamis tidak akan berpangku tangan. Ia akan terus berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik lagi dan yang lebih maju lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 7-8, yang artinya, dan apabila kamu telah selesai dengan suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Selanjutnya yaitu nilai positif dinamis. Nilai positif dinamis yang pertama yaitu berpikir progresif. Berpikir progresif berarti berpikir maju. Seseorang yang berpikir progresif akan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pijakan untuk kebaikan di masa kini dan masa yang akan datang. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 82. Yang kedua, nilai positif dinamis itu adalah menyesuaikan dengan pilihan terbaik perkembangan zaman. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. D. Yaitu bekerja dalam prinsip amal soleh, yaitu seorang yang tidak merasa lelah dalam melakukan hal kebaikan. Yang selanjutnya yaitu bagian E. Teguh dalam menerima cobaan, seperti kita menerima cobaan tetapi kita tetap selalu sabar. Kita harus teguh dalam menahan cobaan, yaitu dengan sabar. Yang selanjutnya yaitu hikmah perilaku dinamis, di antaranya yaitu A. Dinamis adalah sikap penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi
Orang dinamis itu cepat bergerak dan cepat menyesuaikan dengan keadaan. شوف قلبي كبر عاشق كتير ما الآخر. Kreatif. Kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu to create, yang berarti menciptakan sesuatu atau membuat. Creativity berarti daya cipta. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata kreativitas atau menciptakan biasanya menggunakan kata kholaqo, yang berarti menjadikan, membuat atau menciptakan, yakni menciptakan sesuatu tanpa ada pangkal atau asal dan contoh terlebih dahulu. Sedangkan dalam KBBI, kreatif berarti memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Karena kreatif adalah menemukan, menggabungkan, membangun, merancang, mengarang, mengubah ataupun menambah. Oleh karena itu, kreatif sering digambarkan dengan kemampuan berpikir kritis dan banyak ide serta gagasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha kreatif, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Selanjutnya adalah nilai positif kreatif. Yang pertama adalah berpikir orsinil, yang menyebabkan seseorang mampu melahirkan ungkapan-ungkapan yang baru dan unik atau mampu menemukan kombinasi-kombinasi yang tidak biasa dari unsur-unsur yang biasa, seperti itu. Yang kedua adalah beretos kerja tinggi. Adanya etos kerja yang kuat memberikan kesadaran pada orang yang bersangkutan tentang kaitan bekerja dengan pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh. Yang ketiga yaitu berhasil berkarya. Dalam Islam, beramal atau bekerja itu juga harus dilakukan dalam bentuk soleh, sehingga dikatakan amal soleh, yang secara harfiah berarti sesuai, yaitu sesuai dengan standar mutu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Positif dari kreatif yang selanjutnya yaitu tidak mudah putus asa. Seseorang yang mempunyai sifat atau kepribadian kreatif dalam jiwanya tidak akan pernah mudah putus asa, tidak akan pernah menyerah sebelum apa yang dia inginkannya tercapai, walaupun banyak cemoohan dari orang-orang, banyak rintangan yang harus dilewati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yayasu min raihillahi innahu la yayasu min raihillahi illal qaumil kafirin. Yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada orang yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan dia kaum yang kafir. Maksudnya Allah memerintahkan kepada umatnya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah atau dari kebaikan, dan apabila menyerah atau berputus asa maka tergolong kaum yang kafir. Nilai positif dari kreatif yang selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal tidak identik dengan kepasrahan yang tidak beralasan. Namun tawakal adalah melakukan dulu pekerjaan dengan maksimal. Contohnya, kita ingin mendapatkan sesuatu atau ingin mencapai sesuatu. Kita sudah bekerja secara maksimal, namun apa yang kita inginkan belum tercapai. Nah, di sana kita bertawakal kepada Allah atau menyerahkan
apa yang telah kita lakukan kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu memohon bantuan atau pertolongan hanya kepada Allah. Nah, apabila kita sedang melakukan sesuatu ataupun apapun yang kita inginkan, maka serahkanlah hanya kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu hikmah dari kreatif itu sendiri. Yang pertama yaitu seseorang dapat menciptakan hal baru walaupun dalam keadaan bagaimanapun dan keadaan yang terbatas. Yang kedua yaitu memiliki keterkaitan kepada Allah. Maksudnya Allah menjadi tempat bergantung atau berserah hanya satu-satunya. Yang selanjutnya yaitu setiap pribadi mempunyai etos kerja yang menurut bagaimana ajaran Al-Quran dan ajaran As-Sunnah, maksudnya melakukan sesuatu mana yang baik dan mana yang tidak baik agar menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan produktif.